Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Salabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jadi, tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Bardian MPD dan Ibu Dewi Pratita SP MPD. Jadi, jangan lupa nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengkaji salah satu guru dari SMP di bawah 4, bersama Ibu Weti, yaitu salah satu guru bahasa Inggris yang ingin saya wawancari. Halo Ibu, terima kasih sudah mau saya wawancari hari ini. Ya, sama. Oke, kalau saya mau tentang pada instruksi yang pertama itu berdasarkan pengalaman itu selama mengajar bagaimana melihat perkembangan kognitif pada anak-anak usia sudah sekitar 12 tahun. Oke, biasanya pada anak usia 11 sampai 13 tahun ini, mereka lebih berpikir logis dan terstruktur. Mereka bisa memahami konsep matematika, sains, dan juga bisa mengurutkan peristiwa. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan perkembangan seksual dan emosional mereka? Oke, menurut saya, anak-anak di usia 11 sampai 13 tahun ini mulai peduli pada lingkungan sosial. Mereka ingin mempunyai banyak teman, ingin diterima, kadang masih muncul konflik atau perasaan tidak percaya diri. Oke, baik Ibu, kalau dari sisi perkembangan moral apa yang biasanya dilihat di Mereka mulai memahami aturan, norma, tapi terkadang ada yang tidak taat, tidak patuh terhadap apa yang mereka yang sudah ada aturan atau norma yang sudah dibuat. Jadi kita sebagai guru itu akan secara pelan-pelan untuk melakukan pendekatan, namun biasanya dengan memberikan contoh. Oke, Ibu, ini pertanyaan dari saya. Kalau Ibu menemui anak yang mengalami tanda salah satu aspek perkembangan tadi, apa yang biasanya strategi Ibu untuk menghadapinya? Oke, yang pertama-tama saya pasti akan melakukan pendekatan kepada mereka. Terus saya akan mengidentifikasi masalahnya seperti apa yang terjadi, apakah ini berpengaruh terhadap dia di sekolah ataupun di rumah. Setelah itu kita akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada anak tersebut. Terima kasih Ibu Betty sudah Ya. mau diwawancara hari ini. Ya, sama-sama. Saya sangat senang di prodi ini melakukan wawancara untuk supaya nanti ya siapa tadi tahu untuk menjadi kedepannya nanti di aksi nyata mereka. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Betty tadi, sebagai narasumber terdapat sejumlah poin penting dapat dikaitkan dengan teori perkembangan peserta didik khususnya pada usia anak 11 sampai 13 tahun atau usia remaja awal. Yang pertama, perkembangan kognitif. Penjelasan narasumber menunjukkan bahwa peserta didik mulai mampu berpikir logis dan berstruktur, namun masih terbatas pada konteks hal ini dengan sejalan dengan teori Jean Piaget di mana usia 11 sampai 13 tahun merupakan masa peralihan dari tahap operasional konkret ke operasional formal. Artinya peserta didik mulai bisa berpikir abstrak dan mempertimbangkan kemungkinan meskipun belum sepenuhnya matang. Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional. Narasumber menekankan pentingnya penerimaan sosial dan pengelolaan emosi. Hal ini sesuai dengan teori Erik Erikson pada terhadap identity versus role confusion, di mana peserta didik mulai mencari jati diri dan ingin merasa diterima oleh kelompok sebaya. Ketidakstabilan emosi yang disebut narasumber juga mencerminkan proses pencarian identitas dan penyesuaian diri yang sedang berlangsung.
Yang ketiga, perkembangan moral. Narasumber menyebutkan bahwa peserta didik mulai memahami aturan, tetapi motivasinya masih seputar penghargaan dan hukuman. Hal ini konsisten dengan teori Clausewitz, khususnya pada tahap konvensional awal, di mana moralitas berkembang berdasarkan konformitas sosial dan keinginan untuk menyenangkan orang lain. Yang terakhir, strategi mengatasi hambatan. Strategi narasumber yang mencakup pendekatan personal, menyesuaikan tugas, dan kerjasama dengan orang tua, mencerminkan prinsip-prinsip dari teori humanistik Rogers dan Maslow yang menekankan pentingnya pemahaman individu, empati, dan pemenuhan kebutuhan psikologis untuk menunjang perkembangan optimal. Melalui wawancara ini, saya memperoleh wawasan nyata tentang bagaimana guru menghadapi dinamika perkembangan peserta didik di tahap teori-teori yang selama ini saya pelajari di bangku perkuliahan, menjadi lebih hidup dan lebih relevan setelah mendengar pengalaman langsung dari praktisi pendidikan. Saya belajar bahwa perkembangan peserta didik bukan hanya soal tahap-tahap usia, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks lingkungan, pendekatan guru, dan hubungan sosial. Sebagai calon pendidik, wawancara ini mengajarkan pentingnya memahami peserta didik secara utuh, baik secara kognitif, sosial, emosional, maupun moral, agar proses pembelajaran berjalan efektif dan bermakna. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!